kasih buat Anda yang masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Ini memang menarik tadi apa yang ditanya sama Ayu ya, adalah masalah keamanan. Karena memang itu kan kayaknya yang menjadi kayak apa ya, ketakutan banyak orang untuk melakukan transaksi non tunai adalah masalah keamanan itu. Betul. Itu loh Pak yang menjadi ketakutan aku juga. Aduh, emang belum biasa aja. Gimana tuh Pak keamanannya? Sebetulnya jangan khawatir, Mbak Ayu, Mbak Enji, Mas Bayu ya. Pemerintah sendiri itu pasti concern dengan tumbuhnya produk transaksi non tunai, pasti sekuritisasi atas transaksi non tunai akan dikembangkan. Contohnya ya sekarang ya, kita sekarang itu kalau bisa perhatiin kartu kredit itu pakai magnetic stripe tuh, Betul. belum pakai chip. Nah, chip itu kan awalnya akan dicanangkan di tahun 2015 nggak salah. Akhirnya kan di 2016 nih kita wajib nih bank-bank menggunakan kartu chip, baik itu kartu kredit atau kartu debit. Yang ada Yang ada chipnya tuh, yang di sebelah pinggir tuh, Mbak. Nah, itu transaksi keamanannya dibandingkan dengan magnetic stripe. Kalau magnetic stripe itu sering kita dengar kan ada pencurian data terhadap kartu kredit. Karena di dalam chipnya itu ada informasi-informasi tentang sekuritisasi tadi, tentang keamanan transaksinya tadi. Jadi kalau kita yang pegang dibandingkan dengan magnetik dengan pakai chip itu udah pasti aman lah so far ya, sampai sejauh ini aman. Sebenarnya setiap transaksi non tunai ini, contoh ya saya ambil sekarang produk paling simpelnya ada kartu kredit ya. Kalau kita behaviornya biasanya melakukan transaksi shopping di tempat ini, tiba-tiba nanti shopping di tempat lain akan ditelepon. Atau tiba-tiba ada transaksi besar akan ditelepon. Atau ada notifikasi itu. Ya, sekarang kan pasti ada notifikasi. Nah, nanti kita bisa lihat. Selain itu, pemerintah juga sekarang ngeluarin tuh peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen. Nah, terkait perlindungan konsumen ini, apabila ternyata dalam transaksi keuangan non tunai ada fraud activities yang dilakukan, gitu, bukan karena kecerobohannya nasabah, ya pasti nanti akan bertanggung jawab tuh institusi keuangannya, baik bank ataupun non bank. Dibayarin ya kredit cardnya buat setahun? Ya, harus. Ngarep. Tapi untuk masalah kelebihan atau keunggulan masih banyak lagi dong. Tadi sudah disebutkan beberapa oleh Masih Pak banyak, Dani ya. masih Apa banyak. lagi nih? Yang saya tahu ya, yang pasti Mbak Inji, kalau kita melakukan transaksi tunai, itu kan bahan material atau bahan bakunya yang untuk uang kertas kan, pakai bahan baku dong pastinya. Betul. Terus koin itu juga pakai bahan baku. Iya. Nah kalau kita nggak pakai transaksi tunai, kita beralih ke non tunai, yang pasti bahan bakunya akan berkurang. Cuma kartu itu aja. Ya, Kan ya? iya Kita betul. pakai. Tapi Sekarang jauh lebih juga nggak harus kartu nanti Iya. Mbak Anji. Kedepannya bisa juga nanti elektronik, misalnya potong pulsa, misalnya. Iya. Ya kan? pakai jempol gitu Pak, nggak bisa Betul. ya? Mungkin ya. Aku tatap aja Pak. Waduh langsung ada Kasirnya. transaksi. Sebentar ya, uang aku di dalam. Wih, gal. Jadi selain praktis, nyaman gitu, nanti tingkat keamanan juga pasti akan improve gitu ya, bahan baku berkurang gitu. Ya kelebihannya lagi adalah kita selain aman nyaman itu ya praktis lah, Iya sih. seperti kalau mau masuk tol, Iya sih. ya tinggal tap aja gitu. Iya. Tapi Pak Dani, aku pengen nanya, kalau misalnya kita pakai kartu, pokoknya untuk transaksi non tunai, Aha. itu kan termasuk kekurangan nggak sih? Itu kan karena idle ya, maksudnya tidak ada penambahan, nggak berbunga gitu. Kita simpan. Beda kalau kita pakai debit kan, ya tetap tertabung gitu. Kita Ya, tetap ya. masih bisa menambah nominal uangnya gitu. Kalau Ya. misalnya cuma untuk transaksi, berarti emang ditaruh situ uangnya emang untuk dikeluarin aja kan? Iya Buat segitu-gitunya spending ya, Iya, nggak akan gitu. Buat nambah. spending lah gitu. Kalau ya. mau Nah, stay ya. banyak ya jangan dipakai gitu Betul, kan? betul. Kira-kira mungkin nggak sih ada perubahan di kemudian hari? Setuju. Apa malah nggak kekontrol ya? Perasaan kemarin gue udah nabung kok berkurang lagi. Iya kan dipakai buat bayar parkir gitu. Gimana sih jadi sebenarnya? Ya, karena ini memang produk transaksi keuangan non tunai ini adalah produk baru, saya yakin kedepannya banyak ide dan kreativitas, Mbak Ayu. Mungkin saat ini kita dibatasi misalnya transaksi non tunai hanya maksimum 1 juta. Jadi dipakainya untuk apa? Untuk seperti kayak e-tol, bayar tiket gitu ya. Tapi nanti kedepannya ini bisa berhubungan dengan produk-produk yang bisa memberikan bunga yang kompetitif gitu Mbak Ayu. Nah ini ditunggu nih peran sertanya industri. Dia harus mempunyai ide kreativitas untuk membuat produk-produk yang seperti Mbak Ayu concern tadi bisa jadi linkage nanti ke bunga-bunga yang kompetitif gitu. Oke. Tapi ada ini nggak sih Pak, imbas dari perluasan penggunaan non tunai ini sekarang ini? Oh pasti. Artinya gini Mbak, makin nanti akan berkembangnya transaksi non tunai, makin berkurangnya transaksi tunai, akan makin merambah
kepada masyarakat. Masyarakat akan aktif melakukan kegiatan transaksi. Siapa nanti yang diuntungkan? Ujung-ujungnya nanti apa? Kemajuan negara ya, melalui siapa? Melalui industri keuangannya, melalui industri keuangan bank dan melalui industri keuangan non-bank. Nah, isi-isian yang begini nih yang aku Iya, Pak. suka. Iya, Ya, aku juga apalagi. Lah, Pak. Coba. terima kasih ya Pak sudah mampir ke sini. Sama-sama, Egy. Ayu Shita juga terima kasih ya. Terima kasih Sudah ikutan banyak. ngobrol-ngobrol sharing seputar mungkin transaksi non tunai yang sering kamu lakukan. Sis, Iya. makasih banget Sis. Kita online shopping Sama-sama, dulu abis ini ya Sis ya. Ay, makasih ya, Ay. Cek aja kita ya Kak. Ini. Kalau manggil Ay jadi beda ya bayangin. Aduh. Dia mau ayang-ayangin. Aduh. Nah pemirsa terima kasih Anda sudah ikut bersama obrolan kami pada kesempatan kali ini. Dan kita yakini Anda jadi semakin tahu nih mengenai transaksi non tunai. Jadi pemirsa kayaknya boleh tuh kita beralih ke transaksi non tunai. Yang cash tinggalin aja deh, ditabung aja. Minggu depan kita ketemu lagi. Jadi pastikan Anda kembali bergabung di Gaya Hidup Masa Depan Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Sampai jumpa.